Ustaz kias bagi contoh. Bir, tak ada bir dalam Quran. Ada bir khamar. Ada bir dalam Quran. Mana ada? Ada nih Pak Ustaz. Lan tanalul bir. Itu birra, di situ kebaikan. Saya nak cakap hukum minum bir. Mana ada bir dalam Quran? Yang ada dalam Quran itu khamar. Khamar itu anggur yang diambil airnya, diletak dalam botol, disimpan selama sepekan. Selepas itu muncullah di dalamnya bernama alkohol. Bukan bahasa Arab, walaupun ada al. Ini khamar. Kain penutup kepala perempuan khimar, khimar. Sedangkan minuman ini khamar. Kenapa khimar dengan khamar? Bila kain ini ditutup, maka tertutup kepala, nama dia khimar. Bila ini diminum, tertutup isi kepala, nama dia khamar. Bila orang dah minum ini tertutup isi kepala, dia tak boleh bezakan mana bini dia, mana bini orang, mana kawan, mana lawan. Maka disebut khamar. Yang ada dalam Quran khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu. Nah, bagaimana kias? Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, kerana ada persamaan illat di antara keduanya. Yang sudah ada hukumnya apa? Khamar. Yang belum ada hukumnya apa? Bir. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya, bir, kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, khamar, kerana ada illat kesamaan antara keduanya. Apa kesamaan antara khamar dan bir? Bila ini diminum menghilangkan akal, ini pun menghilangkan akal, maka sama. Itulah dia qiyas. Paling tinggi Quran, di bawah Quran hadis, di bawah hadis ijma' kesepakatan ulama, di bawah ijma' qiyas. Bila tak ada qiyas, orang merata-rata akan minum bir. Kamu kenapa minum bir? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Mari kembali ke Quran dan hadis. Iya juga ya. Menabur bunga di kubur bolehkah dikias dengan Nabi mencucuk pelepah korma pada kubur? Ya. Pelepah korma bertasbih, bunga-bunga bertasbih. Oh, kalau begitu saya tidak letak pelepah korma, jadi batang korma ditanam sekali. Maka sebenarnya orang yang alim tidak berpikir tentang dia cari keselamatan melalui pokok kayu, tapi dia sedang berpikir, satu, sedangkan pelepah korma saja bertasbih, aku mengapa tidak? Pelepah korma yang tidak akan diazab sebab tak ada akal, dia bertasbih. Aku manusia dibagi akal, kenapa aku tak bertasbih? Padahal aku sudah dimuliakan. Begitu cara berpikirnya. Dua, kata Imam Nawawi, sedangkan pelepah korma bertasbih sampai tasbihnya pada orang mati, apalagilah tahlil Abdul Somad, la ilaha illallah. Di situ letak kias. Imam Nawawi mengkiaskan itu, maka dia letakkan bunga. Kenapa kau letak bunga? Aku pakai kias. Bila pelepah korma bertasbih, maka bunga pun bertasbih. Ya, berlaku kias di sana. Tapi kenapa ada setengah orang melarang bunga? Sebab orang yang meletak bunga itu bukan kerana tasbihnya, tapi dia meyakini bila engkau letak bunga 7 macam selama 7 hari, maka akan datang 7 bidadari. Ini tak betul, batil. Sampai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Baghdad, Irak. Saya belum menemukan ada hadis yang mengatakan bahwa tai kucing itu najis. Mana ada hadisnya? Tapi ketika Nabi manggil sahabat mau istinja, sahabat tolong ambilkan batu, kasih batu, ini batu, istinja 3 kali, tolong ambilkan batu, kasih batu, tolong ambilkan batu, batu habis, sahabat ngasih tai onta kering, ini tai onta kering. Nabi lihat, innahu riksun, riksun, najis, kotoran. Ini kotoran, kata Nabi. Disitulah dasar pengambilannya. Kalau tai onta saja najis, padahal ontanya halal, apalagi tai kucing.
Itulah dalil mazhab Syafi'i. Simple, sederhana. Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka dalam mazhab Syafi'i itu najis. Kenapa? Karena onta yang halal aja taiknya najis, apalagi kucing. Tapi kucing tidak najis. Kalau kucing ketemu dengan kita, dia ekornya dia enggak najis, kecuali kalau kucing mencret. Nah, ini penting, bahwa ada perbedaan beberapa mazhab harus dijelaskan. Menurut mazhab ini, menurut mazhab ini. Contoh sudah nggak ada sama sekali. Dalilnya samar, nggak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu, berliku, baru ketemu. Oh, ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh, sering saya sampaikan. Ketika Islam meluas, masuk ke wilayah-wilayah yang makanannya tidak sama dengan makanan orang Arab pada saat itu. Maka Muawiyah pun ditanya bagaimana ini solusinya. Maka kata beliau cerdas sekali, ada iratun. Kurma itu jangan dilihat kurmanya, jangan dilihat gandumnya, tapi dilihat itu makanan pokok bagi orang Arab. Bukan cuma zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi, sekarang pun masih makan itu. Karena kurma itu, gandum itu makanan pokok, maka yang dilihat jangan kurmanya, yang dilihat sama-sama makanan pokoknya. Jadi kalau di satu tempat makanan pokoknya bukan gandum, bukan kurma, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari zakat. Karena ini beras sama-sama makanan pokok, maka bolehlah kemudian ulama sepakat zakat menggunakan beras. Metode ini disebut dengan qiyas. Ini bagian dari dalil. Dalil langsung tidak ada, contoh langsung tidak ada. Maka tidak setiap yang tidak ada contoh jangan dulu disebut bid'ah. Setiap belum ketemu dalil jangan disimpulkan bid'ah. Mungkin Anda yang kurang dalam mendalaminya. Cari. Kalau tidak ada kiasnya, berarti sudah. Jangan dikias-kiaskan. Sudah, ya. Jangan dikias-kiaskan. Kalau memang sudah kita ketemu tidak ada, sudah. Saya kiasnya seperti ini tuh, kayak megang pedang. Ya, misalkan megang pedang, pakai kanan dulu begini, sarungkan. So, itu bukan kias. Kias itu harus sama. Ya, awas hati-hati, al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengiaskan sesuatu, menganalogikan sesuatu yang tidak sama, itu hukumnya batil, tertolak di sini. Analogi yang tidak sepadan kanan dengan kiri itu beda. Seperti semalam, Ustadz dianalogikan dengan pencuri, itu tidak sama, batil. Ustadz dianalogikan dengan manusia, dengan hewan, itu tidak sama, batil.